Mawar dari Universitas Tadulako, Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai jadi teknik-teknik dari representatif itu terbagi jadi 4 bagian teknik. Yang pertama itu ada namanya program linear, yang kedua yaitu tabel keputusan, yang ketiga adalah pohon keputusan, dan yang keempat ada yang namanya analisis makro. Kira-kira apa ya tabel keputusan dan pohon keputusan itu? Terus langkah-langkah membuatnya bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bakal terjawab di materi yang kita bahas ini. Nah, pada video kali ini aku akan bahas tentang tabel keputusan dan pohon keputusan. Jadi, pohon keputusan itu merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat sebuah keputusan untuk masalah-masalah tersebut. Nah, di dalam pohon keputusan juga terdapat yang namanya kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya yaitu daerah pengambilan keputusan sebelumnya kompleks dan sangat global, artinya dapat diubah menjadi lebih spesifik, artinya lebih jelas dan lebih padat. Yang kedua itu eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika penggunaan metode pohon keputusan maka simpelnya diuji hanya berdasarkan kriteria atau berdasarkan kelas tertentu saja. Nah, yang ketiga yaitu fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih dapat membedakan suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria yang lain. Maka dapat dibedakan dari kriteria satu dan kriteria yang lainnya. Nah, di antara kelemahannya itu adalah terjadinya overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak sehingga menyebabkan overlap, artinya lebih banyak dibandingkan dengan yang diinginkan. Terus kedua, mengakumulasikan jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon yang besar. Nah, yang ketiga itu kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Nah, yang terakhir adalah hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap pembuatan dari pohon keputusan. Nah, yang pertama itu adalah mendefinisikan dari setiap rinci masalah secara jelas. Nah, yang kedua menggambar struktur dari pohon keputusan. Nah, yang ketiga tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Nah, yang keempat itu tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Nah, lalu yang terakhir adalah selesaikan masalah dengan menghitung EMV-nya. Nah, berikut ini merupakan konsep dasar dari pembuatan pohon keputusan. Jadi konsep yang pertama itu adalah keputusan yang berbentuk kotak. Nah, yang kedua adalah kemungkinan yang berbentuk bulat, dan yang ketiga adalah garis penghubung yang berbentuk garis. Nah, yang keempat adalah alternatif keputusan, yaitu penggabungan antara keputusan dengan garis penghubung. Lalu yang terakhir adalah alternatif kemungkinan, yaitu gabungan antara kemungkinan dengan garis penghubung. Nah, sedangkan tabel keputusan ini merupakan sebuah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam suatu program. Nah, di dalam tabel keputusan ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama itu ada condition step. Condition step ini merupakan bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Bagian ini berisi kemungkinan
dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi, di mana simbol terpenuhi itu simbolnya adalah Y, dan tidak terpenuhi itu simbolnya adalah N atau no. Nah, yang keempat adalah action step, di mana action step ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun yang diseleksi tidak terpenuhi. Jadi tetap dilaksanakan. Nah, yang keempat itu ada action entry, di mana action entry ini digunakan untuk memberikan tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Nah, adapun langkah-langkah dari pembuatan tabel keputusan itu terbagi atas 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan kondisi yang akan diseleksi. Lalu yang kedua, menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah menentukan tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang keempat, mengisi condition entry. Nah, yang terakhir adalah mengisi action entry. Nah, gambar ini merupakan struktur dari tabel keputusan.